Gunung Kemukus, ritual mengharap kekayaan instan melalui perantara setan. Halo, selamat datang guys. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Ini adalah segmen Kelam, kisah larut malam, yang membahas seputar kisah-kisah horor dari berbagai sumber yang sudah kami cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari Dalvian Morris Channel. Balik lagi ke topik kita kali ini. Ini adalah pembahasan pesugihan di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah. Konon gunung ini adalah tempat sakral ya, yang banyak dipakai para pemuja kekayaan instan melalui perantara setan gitu. Jadi bukan cuma itu, Kemukus itu juga dikenal dengan ritual adegan dewasa yang harus dilakukan oleh praktisi pesugihan itu sendiri. Namun ini syarat itu tidak boleh berstatus suami istri gitu ya. Jadi apa benar ritual ini bisa bikin cepat kaya atau hanya prostitusi belaka? Dan berikut adalah pembahasannya. Jadi guys, pada zaman dulu itu di Gunung Kemukus ini ceritanya ada dua tokoh nih yang sangat fenomenal, bernama Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan. Dan ternyata memang benar di sana itu ada petilasan atau makam gitu, makamnya Pangeran Samudro dan juga Dewi Ontrowulan yang mungkin sekarang jadi tempat ziarah spiritual yang masih eksis gitu ya sampai sekarang ini. Dan ternyata menurut jurnal Lektur Keagamaan volume 17 nomor 1 di tahun 2018 di halaman 87 ini bertuliskan bahwa di tempat inilah Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan itu dirajam beramai-ramai oleh warga ya. Sekitar dirajam oleh warga sekitar karena memergoki mereka tuh berdua saat akan melakukan hubungan suami istri atau hubungan intim gitu. Dan mengutip lagi dari mediadetik.com, konon sebelum meninggal Pangeran Samudro sempat berpesan bahwa siapa yang dapat melanjutkan hubungan suami istri atau melakukan adegan dewasa tadi yang tidak sempat dia lakukan dulu, nah kalau misalkan dia melakukan itu di tempat itu dan selama 7 hari atau setiap 35 hari sekali pada setiap malam Jumat Kliwon atau Jumat Pon gitu, ada dua pilihan nih guys, maka dia itu akan terkabul permintaannya. Nah, berawal dari mitos itulah praktik prostitusi di Gunung Kemukus ini sempat tumbuh subur di kalangan masyarakat. Itu banyak banget yang percaya nih. Nah, bagi peziarah yang tidak membawa pasangan, mereka itu akan mencarinya di lokasi, atau mungkin bahkan mereka sudah disediakan gitu sama pemilik-pemilik warung yang ada di sekitar makam Pangeran Samudro itu gitu. Terus Gunung Kemukus juga pernah diinvestigasi oleh salah satu stasiun Australia, namanya itu Special Broadcasting Service atau SBS, dan berjudulnya tuh Shake Mountain pada 18 November 2014. Kemudian guys, pesugihan Gunung Kemukus ini juga pernah dilakukan oleh salah seorang janda ya, janda muda berusia ya umurnya sekitar 25 tahun lah, dan yang ini namanya tuh disamarkan ya guys identitasnya. Dan menurut channel YouTube Guru Official 86 ini pada 17 Oktober tahun 2022, janda muda ini berharap ya dirinya itu bisa kaya tanpa harus capek-capek kerja gitu. Zaman sekarang kan orangnya pengen serba instan ya, makanya dia juga pengen cepet kaya gitu. Menurut pengakuan dari janda tersebut, dia selalu melakukan ritual setiap malam Jumat Pon.
hal pertama yang dia lakuin itu adalah mandi kembang di sebuah sedang atau sumur di dekat gunung itu gitu. Dan habis mandi, dia langsung menuju ke makam atau ke petilasan Pangeran Samudro. Nah, kebetulan si janda ini juga menambahkan bahwa dia tuh harus mandi dengan pria yang bukan suaminya gitu. Meskipun banyak sekali pengunjung gitu, tapi dia tidak malu karena hal itu ya katanya ya udah biasalah dilakuin sama semua orang yang memang banyak banget yang pengen kesini pengen cari pesugihan gitu. Nah, setelah dirinya mandi, dia tuh langsung menuju makam yang ada di gunung tersebut untuk melakukan ritual. Ya biasa kalau misalkan ziarah kan kita ada nyekar gitu kan ya, terus tabur bunga gitu. Ia juga mengucap permohonan agar kaya saat prosesi menyekar di makam si Pangeran Samudro itu gitu ya. Nah, kalau doanya sendiri ya dia pengen kaya, pengen langgeng, kata si janda ini. Nah, setelah ritual menyekar, akhirnya tuh dia melakukan hubungan badan gitu dengan pria yang dia kenal di sana. Itu tuh bukan suaminya. Jadi tempat adegan dewasa ini katanya udah banyak sekali tempatnya. Ya opsinya banyak lah, bisa di kebun, bisa di kamar juga ada. Pedagang-pedagang di sana udah nyiapin gitu. Ritual vulgar ini juga harus dilakukan selama 7 kali guys, setiap malam Jumat Pon atau malam Jumat Kliwon. Jadi tidak boleh melewatkan 1 kali pun. Nah, jika ngelewatin 1 kali, dia tuh harus ngulangin lagi gitu. Jadi itu harus 7 kali berturut-turut. Dia tuh mengaku bahwa jika dirinya tuh udah gagal guys, ya udah 5 kali ya, karena melakukan ritual tersebut hanya tidak sampai 7 kali. Namun setelah itu pandemi datang, tempatnya juga harus ditutup kan pada waktu itu gitu ya. Sayang banget ya Mbak ya. Jadi pengen kaya tapi baru melakukan 5 kali dan ya udah gagal gitu. Tapi konon kalau misalkan kita lihat dari banyak referensi lain, ada juga sih yang berhasil gitu. Jadi melakukan ritual itu selama 7 kali gitu di Jumat Pon atau Jumat Kliwon. Tapi kalau misalkan kita lihat dari mendominasi itu lebih banyak yang berhasil atau banyak yang gagal. Nah, bisa disebutkan bahwa di sana tuh banyak banget yang gagal gitu. Nggak tahu kenapa, ada aja halangannya. Mungkin salah satunya dia lagi haid atau lagi apa gitu yang menjadi dia itu nggak jadi gitu untuk melakukan ritual-ritual yang seharusnya dia lakukan di Gunung Kemukus gitu. Nah, mungkin itu adalah fenomena yang ada di masyarakat kita dan di sana itu masih juga banyak orang yang percaya bahwa pengen cepet kaya instan, ya solusinya ke Gunung Kemukus gitu. Nggak tahu ini ceritanya apakah ini benar atau tidak ya. Jadi di sana itu akan bisa kaya instan. Mungkin itu tergantung kepercayaan masing-masing dan juga usaha masing-masing ya. Oke, mungkin itu adalah sekilas cerita di malam hari ini. Silakan subscribe, komen, dan like supaya kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya.